Babad Giyanti karya Raden Ngabei Yosodipuro I, episode ke-16. Di desa Papringan, pasukan Pangeran Mangkunagara dihancurkan Kumpeni. Pagi itu Mayor Hohenlohe mendapat laporan bahwa Surojoyo sudah lolos tadi malam. Tuan Mayor kaget bukan kepalang. Hatinya geram tak tergambarkan. Beberapa saat hanya bisa termangu, terpaku seperti baru siuman dari pingsan. Mayor lalu membubarkan pasukan yang mengepung desa Waluyu. Mayor berkata, "Surojoyo ini apakah keturunan hantu, cucu Gandarwo Sembuyan? Pasti bukan manusia karena sangat licin. Dikepung 2000 orang bisa lolos dengan enak. Yang mengepung semua bingung seperti mabuk kecubung. Seperti apa rupa mukanya? Aku ingin melihat, ingin rasanya mencungkil matanya." Para bupati hanya tertawa mendengar celoteh Mayor. Sepanjang perjalanan yang dibicarakan tak lain hanyalah kelicinan Surojoyo. Tak lama perjalanan Tuan Mayor dan para bupati sudah sampai di barisan Bureng. Kedatangan Mayor disambut Adipati Ponorogo dengan tergopoh-gopoh. Adipati Ponorogo mengabarkan, Pangeran Mangkunagara baru saja lewat ke barat, belum jauh. Prajurit sandi saya baru saja datang mengabarkan. Sekarang sedang berhenti di desa Papringan. Jaraknya 3 kali perjalanan dari sini. Mayor segera menyiapkan pasukan. Semua sudah siap berperang. Adipati Ponorogo sudah setuju membawa prajurit berkuda sejumlah 2000. Segera berangkat dengan tergesa-gesa. Sangat-sangat bernafsu kedua mayor untuk menangkap Pangeran Mangkunagara. Apalagi setelah Hohenlohe gagal menangkap Surojoyo. Dendamnya semakin membara. Segenap tumenggung memacu kudanya. Menjelang malam mereka telah sampai di desa Papringan. Pangeran Mangkunagara tidak mengira jika Kumpeni mendatangi. Karena waktu sudah malam, pasukannya banyak yang sudah beristirahat. Ada juga yang mencari rumput untuk kuda-kuda mereka. Pangeran sendiri baru datang dari hutan sendirian. Hohenlohe maju ke depan dengan 7 pengiringnya mendahului barisan. Sangat awas penglihatannya. Melihat Pangeran Mangkunagara sedang berjalan darat sendirian, segera dia menembak. Pangeran kaget dan sangat gugup karena belum menyandang senjata. Karena merasa kerepotan, Pangeran Mangkunagara langsung mundur. Tak lama genderang perang ditabuh berisik, dibarengi sorak-sorai pasukan mancanegara. Kumpeni menembak bersamaan pasukan mancanegara yang mengapit dari barat. Desa telah dikepung. Pasukan Pangeran Mangkunagara menahan secara sporadis. Banyak yang kemudian bersembunyi. Karena tak siap tempur, yang melawan malah terkulai berjatuhan. Pasukan Pangeran Mangkunagara hancur total. Yang terdesak lari salang tunjang, menabrak apapun yang di depannya. Tak peduli jurang dalam pun mereka pakai untuk bersembunyi. Para wanita berebut tempat, bingung, salah arah dan saling terpisah. Pikirannya hanya menyelamatkan hidup. Terdengar jerit anak-anak kecil, sangat menyedihkan. Pangeran bermaksud melawan, tetapi dicegah para pembantunya. Dipaksa untuk mundur saja. Menuruti saran pembantunya, Pangeran segera menghindar. Meski sudah berlari, masih saja dikejar dan ditembak dari belakang. Tuhan Yang Maha Suci masih memberi pertolongan kepada darah Mataram. Tiba-tiba datang angin ribut bercampur hujan rintik-rintik. Gunung seperti goyah kena angin besar. Gelap gulita, tak tampak apapun.
Para pengejar memutuskan kembali ke bekas markas papringan. Banyak yang mereka temukan. Ada 150 ekor kuda dan senjata tombak dalam jumlah besar. Pasukan Kumpeni dan Surakarta berkemah di desa Papringan sambil membagi hasil jarahan. Mereka sangat bersuka cita karena menang perang. Kalau saja tidak ada angin ribut dan situasi yang malam, pangeran pasti tertangkap. Walaupun masuk ke hutan sekalipun akan diobrak-abrik. Namun sudah banyak kehancuran di pihak musuh. Takkan bangkit lagi seperti semula dalam waktu 3 tahun ke depan. Sudah hancur sirna yang menjadi pengganggu ketenangan. Sementara itu Pangeran Mangkunagara yang baru saja kalah perang melarikan diri disertai seorang pembantu saja. Menyusup naik turun jurang yang sepi, tak berhitung mara bahaya. Di tengah hutan pangeran bertemu Kudonowarso dan salah seorang anak lelakinya. Juga ada seorang istri pangeran bernama Mas Ajeng Matah yang menggendong anak baru disapih bernama Raden Ajeng Sumbro. Keduanya keadaannya sangat menyedihkan, kedinginan di tengah hutan. Sangat kesulitan mereka berjalan. Malam itu 4 orang lelaki, seorang bocah dan ibunya merayap di malam hari. Di tengah hutan yang gelap dan disertai hujan, jalanan menjadi licin karena hujannya tanggung. Mereka terus melaju tanpa makan dan tidur. Tidak berapa lama mereka bertemu dengan nenek pangeran, Raden Ayu Sonowati, dan kedua pembantunya. Sangat menyedihkan keadaannya. Mereka terus berjalan sambil sembunyi di jurang-jurang, belusukan ke tengah hutan karena takut dilihat orang. Sambil berjalan juga bersembunyi. Si anak kecil selalu menangis karena perut belum tersentuh nasi. Hanya diberi pisang hutan yang bernama Becici dan Kluthuk Sewu. Lumayan menjadi pelipur tangis si kecil. Adapun orang dewasa yang dimakan hanya bonggol umbi-umbian. Sangat menyedihkan keadaan mereka. Pangeran pun tidak makan. Di lain hari dapat bertemu dengan para prajurit yang lain yang berjalan ataupun naik kuda. Akhirnya dapat terkumpul 60 orang prajurit. Tumenggung Kudonowarso berkata pelan, "Tanggung perjalanan ini. Jumlah prajurit tak cukup untuk melawan musuh kalau bertemu di jalan. Agar tidak terlacak, lebih baik kita berpencar sebelum ketahuan musuh." Pasukan yang memakai kuda berangkat dahulu. Tumenggung Surojoyo, silahkan memimpin pasukan berkuda. Paduka berjalan darat saja sambil membuang badan. Barangkali ada pertolongan dari ayah Paduka, Pangeran Mangkubumi. Sudah sepakat mereka berpisah, yang berjalan darat dan yang naik kuda. Di desa Pakiringan mereka berpisah. Yang berjalan darat sejumlah 20 lelaki dewasa. Lalu masih dipisah lagi. 13 orang menyusup ke desa. Yang 5 orang mengikuti pangeran dan Patih Kudonowarso. 7 orang lelaki dan 3 perempuan termasuk seorang bocah melanjutkan perjalanan ke arah tenggara, menerobos hutan lebat, tak melalui jalan yang sudah ada, melipir di jurang-jurang agar tidak terlihat orang. Sangat menderita perjalanan mereka. Sepanjang jalan tak boleh terlihat orang, menghindar bersembunyi menyusup-nyusup di hutan. Kalau istirahat sambil memijit kaki yang sangat lelah seakan lumpuh. Sangat besar penyesalan diri, sangat-sangat terpukul hati mereka. Duri batu tajam tak diperhitungkan. Perjalanannya jungkir balik, naik turun medan yang curam. Hanya luasnya hutan yang terlihat.
dan semua yang terdengar membangkitkan kesedihan. Harus selalu waspada setiap saat agar tidak dikenali orang. Sang nenek Raden Ayu Sonowati karena sudah lanjut usia selalu mengeluh sepanjang perjalanan. Beliau adalah istri dari mendiang Pangeran Blitar yang dulu memberontak dan bergelar Sultan Ibnu Mustafa. Hubungannya dengan Pangeran Mangkunagara adalah nenek dari pihak ibu. Singkat cerita, rombongan Pangeran Mangkunagara telah sampai di Pitekso, kawasan Puncak Semboyan. Sultan Dandun Martungsari bermarkas di situ. Pangeran Mangkunagara bertemu dengan sang paman Sultan Dandun, tetapi tidak tercapai kesepakatan. Pangeran Mangkunagara dan rombongan hanya menginap 1 malam di Pitekso. Kemudian berpamitan melanjutkan perjalanan ke utara. Mereka bermaksud menemui sang paman yang wataknya kukuh dan tak banyak cakap, Pangeran Mangkubumi. Seorang pangeran yang bisa mengambil keputusan. Walau ada banyak yang harus dipikirkan, yang penting segera bertindak. Beda dengan watak Sultan Dandun Martungsari. Setiap bicara penjelasannya sangat rinci, terlihat sangat sempurna dalam merencanakan sesuatu, tapi akhirnya tak kesampaian. Perjalanan rombongan Pangeran Mangkunagara ke timur laut lurus meninggalkan Pitekso. Kaduang sudah dilewati, lalu lurus ke utara. Sesampai di desa Onggobayan, ada seseorang yang mengenali. Kemudian orang itu melapor kepada Tuan Mayor dan Ki Patih di markas Bureng. Tuan Mayor dan Patih sepakat untuk mengejar Pangeran Mangkunagara. Ki Patih segera memerintahkan kepada seluruh bekal di pedesaan. Jika ada orang lewat yang tidak dikenal berjalan ke utara, harus ditangkap. Itulah Pangeran Mangkunagara yang menyamar. Sedang terjepit keadaannya dan hendak mengungsi ke tempat sang paman Pangeran Mangkubumi. Perintah mayor kepada siapapun yang berani menangkap akan diberi hadiah menjadi mantri dan uang 500 rial. Maka orang-orang pedesaan menjadi bersemangat dan segera berjaga-jaga. Ketika mereka melihat ada 7 orang lewat dengan pakaian bagus, mereka menebak, itulah Pangeran Mangkunagara. Orang-orang desa saling memanggil dengan memukul kentongan titir. Pangeran mengira ada urusan lain, jadi tetap berjalan tenang. Orang-orang pedesaan makin bertambah riuh memukul kentongan. Makin lama makin seru, dan mereka terus berdatangan. Mereka berteriak-teriak, "Ayo, ayo, itu Pangeran Mangkunagara. Kita akan terima 500 rial kalau bisa menangkap orang itu." Ketika mendengar teriakan orang-orang desa, Pangeran Mangkunagara baru tersadar jika orang-orang sedang mengepung dirinya. Pangeran sudah bertekad mengadu nyawa. Senapan segera diisi. Orang desa semakin keras berteriak, semakin banyak yang datang. Seperti laron keluar dari sarang. Mereka beriringan dengan menyandang berbagai senjata. Pedang, kampak, lembing, pentungan, gelanggang, dan linggis. Ada juga yang membawa bronjong. Ada tombak, gancu, kait, pali, dan berbagai senjata lain. Seorang paneket yang memimpin membawa tambang sambil mengarahkan orang-orang maju ke depan. Si paneket berseru, "Ayo, kerja yang benar. Kepunglah, jangan sampai lolos." Pembantu pangeran saling tengok-tengok. Pandangannya sudah gelap. Merasa dirinya takkan selamat karena sudah dikepung rapat orang seluruh desa. Ketika dekat, mereka memaksa menubruk.
Pangeran segera menembak. Orang desa bubar tak berani mendekat, tetapi terus mengepung dari jauh. Sudah menjadi kehendak Tuhan yang Maha Tinggi. Kalau darah Mataram belum tiba masa baginya, tak bisa dianggap remeh oleh sesama manusia. Tiba-tiba datang angin ribut berputar-putar. Mendung turun dan halilintar menyambar-nyambar. Segenap orang desa bergidik gemetaran. Semua kembali masuk ke rumah-rumah. Pangeran Mangkunagara berjalan di bawah hujan dan angin. Yang mengepung terlena, yang dikepung sudah berjalan jauh. Pangeran Mangkunagara sudah sampai di wilayah Matesih. Di desa Daruju, sang istri dan sang nenek dititipkan di rumah orang desa. Pangeran lalu bersembunyi di puncak gunung, di sebuah padepokan yang diasuh Ajar Somokaton. Sangat-sangat gelap pikiran pangeran, sedih hatinya oleh derita yang bertumpuk-tumpuk. Sesaat setelah sampai di depan padepokan, dua pendeta keluar menyambut dengan ramah.